Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NPM 10070321038 kelas B, Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung. Saya di sini ingin mempresentasikan KTI saya yang berjudul Pengaruh Teknologi Pendidikan terhadap Peningkatan SDM di Kabupaten Seruyan. Jadi di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, yang ketiga bab 3 landasan pembahasan, bab keempat kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Pendidikan di abad 21 mempunyai perbandingan dengan pendidikan di masa yang kemudian. Dulu pendidikan dicoba tanpa mencermati standar. Sebaliknya saat ini membutuhkan standar selaku acuan buat menggapai tujuan pendidikan. Lewat standar yang sudah diresmikan, guru memiliki pedoman lewat standar yang sudah diresmikan. Guru memiliki pedoman yang tentang apa yang diajarkan serta yang hendak dicapai. Kemudian, teknologi data serta komunikasi sudah merubah style hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain, ataupun belajar. Merambah abad ke-21, teknologi telah masuk ke dalam bermacam seni kehidupan. Tidak terkecuali dalam bidang pembelajaran, guru serta siswa, dosen serta mahasiswa pendidikan serta partisipan dididik dituntut mempunyai keahlian belajar mengajar di abad 21 ini. Beberapa tantangan serta kesempatan wajib dialami siswa serta guru supaya bisa bertahan dalam abad pengetahuan di masa data ini. Pertumbuhan teknologi dalam dunia pembelajaran sudah banyak menciptakan inovasi baru berguna. Mendukung proses pendidikan, salah satunya merupakan terus menjadi banyaknya alterasi media pendidikan. Berkat pertumbuhan teknologi yang terus menjadi pesat, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Next, implementasi dari keempat pilar tersebut yaitu adanya arus perdagangan dan tenaga kerja asing yang bebas masuk ke Indonesia. Akibatnya, jika sumber daya manusia Indonesia tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja asing, maka bila dipastikan usahanya bisa menjadi pembantu di negeri sendiri. Peran pendidikan menjadi sangat vital dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada dasarnya lebih berupaya mengantisipasi dampak dari diberlakukannya MEA. Kementerian juga telah mengadakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Belajar untuk perguruan tinggi yang ia meningkatkan SDM para mahasiswa kita. Akan tetapi, pemerataan pendidikan tersebut akan sangat sulit diperoleh secara merata dan semua kalangan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali sektor pendidikan sampai pada perekonomian. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya menerapkan kebijakan belajar dari rumah atau learning from home. Next, teknologi informasi juga berpengaruh dalam peningkatan SDM yang mana sangat membantu dalam peningkatan kualitas pembelajaran di masa pandemi. Pada pelaksanaan PJJ setelah masa pandemi COVID-19, tantangan dan hambatan tidak hanya pada keterbatasan sarana pendukung teknologi dan jaringan internet. Hambatan lain pada pelaksanaan PJJ selama masa pandemi COVID-19 antara lain berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Next, ada beberapa hal yang berpengaruh dalam masa pandemi antara lain menurunnya kualitas SDM di Indonesia yang menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan. Apabila SDM kita terus menurun, maka itu akan menyebabkan Indonesia menjadi pembantu di negara sendiri. Kebermanfaatan teknologi pendidikan dan informasi dalam peningkatan SDM. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah berjudul Pengaruh Teknologi Pendidikan Terhadap Peningkatan SDM di Masa Pandemi Kabupaten Seruyan. Rumusan masalah yang pertama, 1. Bagaimana cara untuk meningkatkan SDM dengan menggunakan teknologi pendidikan? 2. Apakah teknologi pendidikan sangat berpengaruh dalam peningkatan SDM? Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh apa saja dari teknologi pendidikan di masa pandemi ini untuk SDM di Kabupaten Seruyan. Hasil penulisan ini akan menunjukkan pengaruh teknologi pendidikan dalam peningkatan SDM di masa pandemi dan menjadi solusi di masa pandemi. Next. Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa peran teknologi pendidikan sangatlah membantu dalam peningkatan SDM suatu wilayah.
Melihat di zaman sekarang teknologi sudah terbilang sangat berkembang baik di negara maju ataupun negara berkembang. Apalagi di masa pandemi ini kita sangat harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan kita memanfaatkan teknologi sebaik mungkin itu akan menciptakan lapangan kerja yang baru yang mana juga akan mempengaruhi peningkatan SDM di wilayah tersebut. 3. Bab kedua, landasan teori. Definisi yang pertama, definisi pengaruh. Menurut Surah Rahman 2012 halaman 1, pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Yang kedua, definisi pendidikan. Menurut Profesor Haji Mahmud Yunus dan Martinus Jan Lefebvre mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Definisi teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Definisi teknologi pendidikan. Definisi menurut Hagbard 1996, teknologi pendidikan adalah konsep multidimensional yang meliputi suatu proses sistematis yang melibatkan penerapan pengetahuan dalam upaya mencari solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah-masalah belajar dan pembelajaran. 2. Produk seperti buku teks, program audio, program televisi, software komputer, dan lain-lain. 3. Suatu proses yang terdiri dari berbagai kategori pekerjaan. Dan 4. Merupakan bagian spesifik dari pendidikan. Akbar 1996 dalam Bambang Warsita 2008 halaman 17. Definisi teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi menurut Mulyadi 2014 halaman 21 adalah sebagai berikut. Teknologi informasi adalah mencakup komputer, baik perangkat keras dan perangkat lunak, berbagai peralatan kantor, elektronik, perlengkapan pabrik, dan telekomunikasi. Definisi SDM, sumber daya manusia. Nawawi membagikan pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara satu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja baik, yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan. Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Definisi masa pandemi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata masa adalah jangka waktu tertentu yang ada permulaan dan batasnya. Definisi COVID-19. Coronavirus disease 2019 atau kita kenal COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru CO diambil dari corona, VI virus, dan D disease penyakit. Sebelumnya penyakit ini disebut 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Virus COVID-19 adalah virus yang baru terkait dengan keluarga virus yang sama dengan SARS. Bab 3, analisis dan pembahasan. Kita masuk ke fenomena. Teknologi pendidikan dalam dewasa ini memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan dan bahkan lebih-lebih mempengaruhi tatanan kehidupan manusia. Sehingga pada era revolusi industri 4.0 yang merupakan era mana kemajuan dari perkembangan teknologi sangat mendominasi elemen pasar dan bahkan kebutuhan dalam kehidupan manusia pada khususnya tersebut merupakan proses yang menghasilkan modernitas. Sebagaimana Abraham 1991 halaman 207 sampai 209 mengungkapkan bahwa proses kemajuan tersebut menghasilkan modernitas ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial, ekspansi atau perluasan budaya. Pentingnya teknologi dikemukakan pula oleh Marx and Engels dalam Budiman 1995 halaman 43, Atmaja dan Aryani 2018 halaman 76, bahwa melalui kemajuan teknologi dalam segala bidang maka teknik produksi akan semakin canggih dan murah. Pembahasan selanjutnya analisis data. Dari penelitian yang penulis lakukan yaitu pengisian kuesioner terhadap 40 sampel masyarakat
sekitar Kabupaten Seruyan dan menghasilkan data yang penulis analisis sebagai berikut. Data jawaban dari 40 responden hasil pengisian kuesioner. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan teknologi di zaman sekarang? 14 orang mengatakan meningkat, 10 orang mengatakan baik, 5 orang mengatakan cukup baik, 7 orang mengatakan menurun, 4 orang mengatakan buruk. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kualitas SDM di Indonesia pada zaman sekarang? 10 orang mengatakan meningkat, 9 orang mengatakan bagus, 8 orang mengatakan buruk, 9 orang mengatakan menurun, 4 orang mengatakan lumayan. Pertanyaan selanjutnya, apakah teknologi penting di zaman sekarang? 40 orang atau seluruh responden mengatakan penting dan tidak ada satupun responden mengatakan tidak penting. Pertanyaan selanjutnya lagi, apakah teknologi sangat berpengaruh untuk peningkatan SDM di zaman sekarang? Hanya ada satu penolakan dari responden, yaitu 39 setuju dan 1 tidak setuju. Pembahasan selanjutnya, kajian Islam. Dari hadis yang artinya, dari barang siapa di antara kalian masuk pada waktu pagi dalam kondisi sehat tubuhnya, nyaman pada keluarganya, ia mempunyai santapan pokoknya pada hari itu, hingga seolah-olah segala dunia dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4041 serta lain-lain, dihasankan oleh Syekh Angkatan Laut Albani di dalam Sahih Angkatan Laut Jami'us Shogir nomor 5918. Hasil penelitian. Hasil analisis selanjutnya adalah mengenai apakah teknologi sangat berpengaruh terhadap peningkatan SDM zaman sekarang. Mayoritas responden mengatakan bahwa teknologi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas SDM, dan hanya 1 orang yang mengatakan bahwasanya teknologi tidak berpengaruh terhadap peningkatan SDM kita. Kesimpulan, teknologi merupakan sesuatu yang wajib dikuasai di zaman sekarang. Wajib untuk dipelajari dan dikuasai, jangan sampai kita ditelan oleh zaman. Dan bagaimana dengan teknologi bisa meningkatkan SDM kita, yaitu yang paling penting dan utama harus memanfaatkan teknologi itu dan dengan baik dan benar. Pendidikan yang salah satu faktor meningkatkan kualitas SDM, maka dengan memanfaatkan teknologi pendidikan akan memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Apalagi melihat keadaan yang sekarang, membatasi kegiatan bertatapan langsung dengan teknologi lain akan mempermudah itu. Tanpa harus bertemu langsung, kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran tanpa harus bertatap muka. Teknologi sangatlah penting untuk meningkatkan SDM kita, lebih khususnya teknologi pendidikan dan teknologi informasi, karena salah satu faktor untuk peningkatan perbaikan SDM adalah 2 tersebut. Ada kata-kata terakhir, tiada pelaut yang hebat terakhir di ombak yang tenang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.